say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas UAS matkul filsafat ilmu, di mana dosennya yaitu Ustadz Daidi. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zainul Ulum, prodi Tadris Matematika. Dan saya Ahmad Jalul Khoir, Tadris Matematika semester 1. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Sahrul, gimana sih yang Anda ketahui tentang kampus IAI Al-Qolam Malang? Ini sepengetahuan saya. Nah, sepengetahuan saya ini kampus IAI Al-Qolam ini berbasis pesantren, di mana tokoh-tokoh perintisnya itu sendiri dari tokoh-tokoh ulama yang berada di wilayah kampus IAI Al-Qolam ini. Dan rata-rata mahasiswanya itu sendiri juga rata-rata juga dari pesantren. Jadi mahasiswa yang dari luar pesantren tuh nggak ada? Oh, ada, tapi beberapa. Tapi bukan berarti kalau dari luar pesantren itu harus pakai bebas, itu enggak. Ya, kita harus dari luar pesantren kita harus memenuhi apa yang sudah diterapkan di kampus IAI Al-Qolam itu sendiri. Ya, pokoknya kayak ala-ala santri gitu lah, yang rapi. Jadi gitu ya yang Anda ketahui tentang Al-Qolam Malang. Saya mau bertanya lagi, gimana sih kilas baliknya tentang Al-Qolam Malang itu? Kilas balik dari sejarah gitu. Iya. Kilas balik IAI Al-Qolam. Iya. Kilas balik dari kampus IAI Al-Qolam itu ada 3 periode. Yang pertama itu adalah periode perintisan, di mana IAI Al-Qolam Malang ketika itu masih berstatus sebagai Fakultas Syariah Universitas Islam Malang, atau bisa disebut Unisma. Periode ini membentang selama kurang lebih 12 tahun, pada tahun 1985 sampai 1997. Dan kedua adalah periode pertumbuhan, di mana IAI Al-Qolam Malang sejak tahun 1997 berstatus sebagai lembaga yang mandiri bernama Sekolah Tinggi Agama Islam, atau bisa disebut STAI Al-Qolam Malang. Selama periode yang membentang selama kurang lebih 17 tahun, pada tahun 1997 sampai 2015. Dan STAI Al-Qolam Malang memiliki otonomi untuk mengembangkan diri, meliputi penambahan program studi baru, peningkatan kapasitas SDM, penjalinan kerjasama, peningkatan fasilitas, dan sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah periode perkembangan, yakni mulai tahun 2014 hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan 2 hal, yaitu alih status kelembagaan menjadi Al-Qolam pada tahun 2015 dan perumusan paradigma keilmuan yang diinisiasi sejak momen alih status tersebut. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Saya dengar sih kampus Al-Qolam itu memiliki 3 fase perkembangan. Apakah Anda bisa menyebutnya? Apa Anda tahu 3 fase tersebut? 3 fase pengembangan. Ya itu tadi, Pak. Yaitu dari fase yang pertama itu ya dari fase periode perintis, terus yang kedua itu pertumbuhan, yang ketiga itu perkembangan. Oh, jadi itu ya 3 fase tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan frasa PTKI? Frasa PTKI. Oh, frasa PTKI ini biasa disebut kayak pengabdian transformatif berbasis pesantren. Dan ini juga dibagi menjadi 5, terdiri atas 5 kata yang membentuk struktur hukum DM,
diterangkan menerangkan secara bertingkat. Disebut bertingkat karena frasa tersebut sebetulnya merupakan gabungan dari dua frasa yang terjalin dalam suatu relasi hukum DM sesuai dengan penggalannya. Frasa PTKI pengabdilan transformatif merupakan tiga kata yang berstruktur DM, yakni kata PTKI yang berfungsi diterangkan D dan kata pengabdilan transformatif yang berfungsi menerangkan M. Kata pengabdian transformatif sendiri juga merupakan dua kata yang berstruktur diterangkan D dan menerangkan M. Sementara frasa berbasis pesantren, kata majemuk setara berawalan ber yang berfungsi menerangkan M terhadap frasa PTKI pengabdian transformatif. Jadi itu ya penjelasan dari PTKI itu ya. Gimana sih menurut Anda tentang lingkungan Al-Qolam Malang sekarang? Apakah sudah mencapai 100% atau tidak? Yang mencapai 100%-nya ini dari segi apa nih, Pak? Dari segi lingkungan, Kebersihan gitu ya. Alhamdulillah sih kayaknya kalau di kampus Al-Qolam ini ya sudah belum mencapai sih, tapi kayak mendekati gitulah, kayak 90%. Karena kan di situ sudah ada tugas sendiri untuk membersihkan daerah meskipun di luar kelas maupun di dalam kelas. Lanjut pertanyaan yang keempat, Pak. Gimana sih filosofi makna dari kampus Al-Qolam itu? Filosofi dari makna Al-Qolam sendiri ya. Al-Qolam ini secara resmi dijadikan sebagai nama lembaga sejak tahun 1997. Penamaan ini bersamaan dengan perubahan status Fakultas Syariah atau biasa yang disebut Unismalati Malang menjadi PT KIS yang mandiri bernama Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Qolam. Menyusul surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI nomor tanggal 27 Juni 1997 tentang bentuk PTAIS di bawah universitas. Ketetapan status mandiri tersebut diputuskan melalui forum rapat bersama pemimpin Unisma Malang dan para tokoh masyarakat Gonalegi pada tanggal 13 Juli 1997. Dan tentang siapa penjurus nama Al-Qolam itu sendiri ada dua versi. Yang pertama itu Ustadz Haji Ghazali Nur. Nah, salah seorang tokoh perintis lembaga sebagai penjurus nama Al-Qolam sekaligus logo lembaga pada tahun 1997. Yang kedua adalah versi yang menyebut nama Kiai Haji yang menyebut nama Al-Qolam itu Kiai Haji Mursyid Hanifi yang mulai menyebut nama Al-Qolam sejak akhir dekade 1980-an, tepatnya ketika sedang merintis relokasi Mandua filial dari Banjarnegara ke Putat Lor menjadi Manggundang Legi saat ini. Jadi gitu ya filosofi makna dari Al-Qolam itu. Mungkin itu saja, Pak, yang saya wawancarai kepada Anda. Saya mau menambah, Pak. Tidak terlepas dari penentuan nama Al-Qolam ini berkait erat dengan berkaitan erat dengan Al-Quran, karena muatan makna kata Al-Qolam ini dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 4 kali yang tersebar dalam 4 ayat dalam Al-Quran. Dari 4 kali penyebutan tersebut, 2 kali dalam bentuk tunggal atau mufrad yakni kolam, dan 2 kali dalam bentuk plural atau jam. Oh, jadi gitu ya. Mungkin itu saja, Pak, yang saya wawancarai kepada Anda. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang sopan, yang keliru dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi itulah pemirsa yang saya wawancarai pada Bapak Sahrul Khair
di mana pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama, gimana sih tentang al-qalam itu. Yang kedua, jelas baliknya al-qalam. Yang keempat, gimana lingkungan sekarang di kampus al-qalam tersebut. Yang terakhir yaitu pencetusnya makna al-qalam. Jadi itulah pemirsa yang saya dapat wawancarai. Apabila ada kata yang kurang sopan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.